Tiga. Selamat siang Ibu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Oh, baik dan sehat. Baik. Sebelum Ibu memulai supervisi akademiknya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah bisa dimulai Ibu? Boleh. Baik. Untuk yang pertama, indikator apa saja yang akan Ibu sajikan pada saat supervisi akademik nanti? Ya, indikator yang saya sajikan adalah siswa mampu memahami apa itu interaksi sosial dan mampu menerapkan kehidupan sehari-hari. Kemudian, metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Metode pembelajarannya itu saya gabungkan antara ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Ya, ceramah dan diskusi Bu ya. Kemudian, apa alasan Ibu menggunakan metode tersebut? Karena materi yang saya sajikan adalah materi yang menuntut saya harus menggunakan itu. Materinya bersifat umum dan lebih menukik pada aplikasi penerapan sikap siswa sehari-hari. Terus alat dan bahan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Untuk alat dan bahan itu LKPD, kemudian buku paket, dan referensi dari Google yang saya dapat. Terus sebelum memulai, bagaimana sih tahapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Tahapannya sebelum memulai nih ya, sebelum memulai kan biasa salam berdoa dulu, cek absen, kemudian memeriksa perhatian murid, dan satu lagi resepsi. Maksudnya kalau saya itu lebih karena sudah ada kesepakatan tadi membuat kesepakatan dalam kelas itu, kesepakatan sebelumnya itu juga tertera bahwa siswa harus mengadakan literasi dulu untuk saya kasih tes gitu esokan hari. Terus kira-kira ada nggak persiapan tertulis yang Ibu buat? Iya, Nah, kira-kira apa itu Bu persiapan samping tertulisnya? modul aja, kemudian yang tuh biasanya membuat semacam kerangka untuk mengajar supaya lebih efektif Dalam proses ya, pembelajaran. dalam proses. Kalau modul ajar kan agak panjang ya, Ya, saya singkat-singkat. Terus kira-kira nanti setelah pembelajaran ini kompetensi apa yang Ibu ingin dapatkan dari siswanya Ibu? Ya, yang berharap setelah memahami proses interaksi sosial, siswa-siswa di sekolah itu lebih adab, lebih santun, kemudian lebih menghargai tata tertib, lebih mengikuti aturan itu yang lebih penting daripada teori-teori. Maksudnya oke lah kita kasih teori ya, tapi tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku siswa menjadi ke arah yang lebih baik. Terus ada nggak perhatian khusus dalam proses pembelajaran Ibu kali ini? Ya, yang kira-kira apa itu Bu? Ketika pada saat pembuatan kesepakatan kelas tadi, dia melihat beberapa anak masih belum paham dan masih belum mengerti bahwa hal itu harus dilakukan demi ketertiban sekolah. Jadi mungkin nanti perlu tindak lanjut penjelasan dari kesepakatan ini. Oke. Baik, sekian dulu praobservasi yang saya lakukan. Nanti setelah Ibu melakukan supervisi akademik, saya akan menanyakan kembali pasca supervisi ya. Semoga berjalan dengan lancar proses supervisi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pagi. Baik. Sehat. Ada yang sehat? Sehat. Karena apa? Oh, kakinya sakit karena jatuh. Bilang aja jatuh. Sudah mengobat kan? Ya, lain kali kalau merasa diri tidak sehat, boleh anak-anak minum obat dulu atau istirahat dulu. Kalau sudah betul sehat, baru masuk ke kelas. Atau bila perlu bikin surat sakit sehingga
bisa istirahat total. Karena percuma dalam keadaan tidak fit anak-anak menerima pelajaran ya, itu tidak maksimal sekali. Oke, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran IPS. Setelah minggu lalu kita membahas tentang letak geografis Indonesia ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke. Ya. Yang tidak hadir hari ini Ibu, karena ini jumlahnya 32, untuk mempersingkat waktu, jadi hanya yang tidak hadir saja ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Dinda Pertiwi. Dinda Bestari. Dinda Pertiwi. Sakit? Izin? Berarti yang lainnya hadir ya. Nah, karena yang tidak hadir cuma satu, sekarang Ibu akan mencoba bersama-sama kalian untuk membuat kesepakatan kelas dalam pelajaran Ibu. Apa-apa yang boleh kalian lakukan, apa-apa yang tidak boleh kalian lakukan. Seperti tadi Ibu sudah di kelas, masih ada yang makan. Bahkan sudah lebih dari 3 menit di kelas baru ada yang masuk. Nah, jadi kesepakatan pertama adalah kira-kira kalau seperti itu ada yang mengajukan pendapat kira-kira untuk kesepakatan kelas supaya itu tidak terulang lagi. Satu, setiap siswa diharapkan hadir sebelum guru memasuki kelas. Paham ya? Mungkin sekretarisnya ada sekretaris di sini pada kelas. Ya, tulis kesepakatan kelas untuk IPS ya. Jadi siswa diharapkan lebih dulu hadir di dalam kelas sebelum guru hadir. Itu yang pertama. Udah. Yang kedua, tadi Ibu lihat papannya masih ada tulisan. Ya. Sebenarnya anak-anak harus juga punya pemikiran bahwa setiap berganti pelajaran papannya harus bersih dulu. Supaya gurunya lagi tidak buang-buang waktu. Hapus dulu papannya. Ya. Jadi kesepakatan yang kedua adalah siapa bisa membuat kata-kata yang mencerminkan bahwa pada saat pelajaran dimulai, keadaan kelas itu harus dalam keadaan bersih, termasuk papan tulis. Itu kesepakatan yang kedua. Tadi kelasnya sudah lumayan bersih, tapi papannya tadi masih ada tulisan. Ya, jadi suci ya, suci namanya ya. Siapa namanya? Era, oke. Era, jadi kesepakatan kedua adalah iya. Terutama papannya. Terus yang ketiga, Ibu menilai kerapian kalian, kerapian berpakaian kalian. Ya, kopi pakai sendal karena dia sudah izin ya. Tapi ini sepakat nggak kita pakai jas atau tidak pakai jas dalam kelas itu? Sepakat nggak kamu? Ini kan ada yang tidak pakai jas, ada yang pakai jas. Kalau untuk seragaman bagaimana? Menurut anak-anak bagaimana? Supaya tidak, kesepakatan itu tidak hanya berasal dari Ibu ya, tapi dari dua pihak. Tisna, menurut kamu pakai jas atau tidak? Menurut saya pakai. Terus Krisnanta Yoga? Saya tidak. Kenapa? Karena panas. Terus siapa lagi? Kalau Ayu Suci mana? Oh iya, Ayu Suci pakai karena dingin. Jadi kira-kira kesepakatannya apa? Karena ada yang pakai, ada yang tidak. Kecuali yang belum dapat jas ya, karena ada dari konveksi belum selesai jasnya. Ya, kalau gitu Ibu bebaskan aja ya. Karena ada yang pakai, ada yang tidak. Jalan tengahnya adalah boleh pakai, boleh tidak. Yang penting rapi. Nah, kecuali pada saat upacara ya, ya. Kalau upacara Ibu tekankan. Kalau pakai semua, kalau tidak semua. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ini sudah 3 item ya, kesepakatan yang kita bikin ya. Ada lagi dari kalian, silakan ajukan usul. Misalnya, Bu, pada saat pembelajaran
hanya 1 kali, tidak boleh 2 kali. Misal, ada nggak yang seperti itu niatnya? Atau ada pendapat lain? Silakan. Kita mencoba untuk proses demokrasi ya, jadi tidak hanya ibu aja yang ngomong, tetapi anak-anak juga berhak mengeluarkan opini atau pendapat yang konstruktif atau membangun untuk kita semua. Jadi anak-anak ingat ya, pada saat pelajaran IPS 3 item kesepakatan kelas yang kita buat tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar tentu ada konsekuensi. Nah, Apa kira-kira konsekuensinya kalau menurut anak-anak? hukum. Denda. 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 Berapa? 5.000. 5.000. 5.000. 2.000. Ya. 5.000. Ada yang lain? 100. 2.000. Apa konsekuensinya hanya berupa denda atau tidak ada? Dah. Udah? Dah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya. Sudah sarapan? Oh sudah. Sudah. Kemarin kan Ibu sudah ke supervisi nih atau observasi. Bagaimana perasaannya Ibu saat proses pembelajaran berlangsung atau proses supervisi itu berlangsung? Ya, tenang, lega karena persiapan saya cukup. Jadi semuanya berjalan sesuai rencana. Berarti proses pembelajaran atau supervisi yang Ibu laksanakan kemarin sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan ya. Kemudian bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang menarik atau hal-hal yang memuaskan yang terjadi pada saat proses supervisi atau proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Ya, sampai persiapan saya cukup. Siswa ada beberapa yang antusias dan itu juga membuat kita lebih semangat ya. Kemudian supervisornya juga menarik ya. Karena ya pertama kali saya direkam mungkin dan kemudian membagi denah duduk siswa itu supervisor saya itu juga yang lakukan itu juga membuat saya Kemudian kalau untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah sudah tercapai? menurut saya sudah tercapai. Bisa nggak Ibu sebutkan satu apa sih tujuan dari pembelajaran yang tercapai? Iya, siswa memahami apa itu interaksi sosial. Siswa memahami apa itu interaksi sosial ya. Menyebutkan contoh-contoh interaksi sosial. Ya. Kemudian Anda nggak kendala yang Ibu alami saat melakukan proses pembelajaran atau supervisi kemarin? Ada beberapa yaitu sarana kelas ya, itu tidak ada skor kontak, jadi tidak bisa menggunakan media pembelajaran bisa otomatis dengan ceramah ya, siswa tiap hari kayaknya disuguhi ceramah sama guru kan juga agak bosan. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang terus terang untuk membaca masih kurang sehingga kita perlu ekstra yang membuat mereka mengerti gitu. Nah, itu kendala yang dari tahun-tahun yang terjadi di sekolah ini. Nah, itu kan dari kesulitan yang Ibu alami. Kira-kira kalau dari siswa, Ibu melihat nggak kesulitan apa yang siswa alami, yang siswa hadapi saat proses pembelajaran kemarin? Ya, ada. Kalau dari siswa itu mereka biasanya itulah mencari solusi atau mencari pemecahan masalah dengan bersumber pada buku itu. Apa yang ada di buku itu yang ditulis, itu yang dibacakan. Nah, apakah mereka mengerti atau tidak itu kan jadi tidak terang ya. Jadi saya sebagai fasilitator atau pendidik mencoba untuk membuat siswa bagaimana mereka menjawab itu dengan menggunakan narasi sendiri. Otomatis mereka harus membaca, mengerti baru bisa menangkap.
Kalau untuk kesulitan yang Ibu alami seperti yang Ibu bilang tadi, kurangnya media yang bisa digunakan karena kekurangan fasilitas kelas Bu ya, seperti stop kontak yang Ibu berikan tadi. Terus untuk masalah siswanya, ada siswa yang kurang dalam memberikan pendapatnya atau masih membaca buku Bu ya. Kemudian kira-kira apa sih solusi atau alternatif yang bisa Ibu jalankan untuk menyelesaikan atau menanggulangi masalah yang dihadapi sama siswa? Itu ini bisa ditanggulangi dengan melatih pemahaman mereka. Minimal dengan cara interaksi sosial, misalnya contohnya, kalau orang dengan orang bagaimana, kalau kelompok dengan orang bagaimana, ada contohnya misalnya. Nah, itu diberikan kepada mereka, mereka memahami, baru mereka menarasikan kepada sendiri. Dan ada beberapa anak yang sudah bisa. Kan tadi Bu bilang nih kesulitannya Ibu alami itu kurangnya media pembelajaran karena stop kontak, karena masalah kekurangan ini di kelasnya ya. Kalau saya bisa sarankan sedikit Bu ya, untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan itu tidak harus menggunakan laptop Bu, bisa Ibu gunakan poster kayak gitu yang tidak memerlukan listrik. Ibu aja anak-anak itu menggambar atau membuat apa gitu, atau menggunakan sticky note. Dan juga dari observasi kemarin saya melihat anak-anak itu bosan dengan pembelajaran, mungkin karena mereka capek. Nah itu seperti itu, Ibu bisa tambahkan essay bridging di sela-sela pembelajaran, karena kemarin yang saya lihat itu Ibu hanya memberikan essay bridging di akhir pembelajaran seperti itu Ibu. Kemudian setelah saya berikan masukan dan juga Ibu sudah menerapkannya di pembelajaran yang lalu, nanti untuk berikutnya atau pertemuan berikutnya apa yang akan Ibu lakukan? Satu yang masuk tidak kelas. Setelah itu mungkin kita lebih menceritakan pada siswa-siswa yang kurang memahami, karena beberapa siswa yang menulis saja masih kurang, kemudian saya diskusikan dengan guru besar nasional masih harus bantu, kemudian yang melatih mereka sedikit memahami makalah yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, juga jangan membacakan atau menjawab dengan mewakili narasi sendiri. Pemahaman di sini yang harus dilatih. Baik, kalau untuk anak kelas 7 memang agak susah ya, karena masih belajar. Baik, semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu bisa menjalankan sesuai apa yang Ibu inginkan dan juga bisa menjalankan sesuai apa yang saya sarankan. Sekian saudara saya, Ibu ada pertanyaan? Untuk saya tidak. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Yudi.